lisensi. Apa itu tukang gigi? Tukang gigi adalah setiap orang yang memiliki keahlian membuat dan memasang gigi tiruan lepas pasang. Definisi lain dari tukang gigi adalah pekerja yang melakukan pekerjaan di bidang kesehatan gigi tanpa mempunyai ijazah resmi dari Departemen Kesehatan atau dari lembaga pendidikan yang diakui oleh Departemen Kesehatan. Berdasarkan Permenkes nomor 39 tahun 2014, tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. Gigi tiruan lepasan adalah alat pengganti gigi yang hilang yang dapat dilepas dan dipasang oleh pasien. Praktik ilegal oleh tukang gigi. A. Pemasangan gigi palsu tanpa perawatan pendahuluan. Sebelum memasang gigi palsu, kondisi mulut pasien harus diperiksa secara menyeluruh. Hal ini meliputi pemeriksaan kesehatan gusi, gigi yang ada, dan kondisi tulang rahang. Jika ada masalah seperti gigi berlubang, infeksi gusi, atau akar gigi yang bermasalah, harus ditangani terlebih dahulu sebelum pemasangan gigi palsu. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan saat mengunyah, berbicara, dan dapat merusak gigi yang masih ada. 2. Behel. Pemasangan behel oleh tukang gigi adalah tindakan yang sangat tidak dianjurkan dan merupakan praktik ilegal. Tukang gigi tidak memiliki pendidikan dan lisensi yang diperlukan untuk melakukan tindakan ortodontik seperti pemasangan behel. Pemasangan behel merupakan tindakan ortodontik yang memerlukan perencanaan dan pengawasan yang cermat oleh dokter gigi spesialis ortodontik. Dokter gigi spesialis ortodontik telah menjalani pendidikan khusus selama bertahun-tahun untuk memahami pergerakan gigi, rahang, dan wajah. Jadi, tukang gigi tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan tindakan ini. Veneer, tukang gigi tidak memiliki pendidikan dan lisensi yang diperlukan untuk melakukan tindakan estetika seperti pemasangan veneer. Dokter gigi umum atau dokter gigi kosmetik yang memiliki pelatihan khusus dalam bidang estetika gigi lah yang berkompeten melakukan prosedur ini. 3. Penambalan gigi. Tukang gigi tidak memiliki pendidikan dan lisensi resmi untuk melakukan penambalan gigi. Dokter gigi telah melalui pendidikan khusus selama bertahun-tahun untuk memahami anatomi gigi, teknik penambalan yang benar, serta pemilihan bahan tambalan yang sesuai. Pencabutan gigi oleh tukang gigi adalah tindakan yang sangat berbahaya dan tidak boleh dilakukan. Tukang gigi tidak memiliki pendidikan dan lisensi resmi untuk melakukan pencabutan gigi. Dokter gigi telah melalui pendidikan khusus selama bertahun-tahun untuk memahami anatomi gigi, teknik pencabutan yang benar, serta penanganan komplikasi yang mungkin terjadi. F. Pembersihan karang gigi. Pembersihan karang gigi oleh tukang gigi yang tidak memiliki lisensi medis juga berisiko mirip dengan pencabutan gigi. Jika tidak dilakukan dengan benar, pembersihan karang yang tidak profesional bisa memperburuk kondisi gigi yang membuat karang gigi lebih cepat terbentuk kembali. Tukang gigi mungkin tidak memahami penyebab mendasar dari masalah karang gigi, seperti kebersihan mulut yang buruk atau masalah kesehatan gusi, sehingga perawatan yang diberikan hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan sumber masalah. Kenapa ya mereka memilih ke tukang gigi? Pada umumnya, masyarakat lebih memilih mengunjungi tukang gigi daripada dokter gigi yang resmi. Dikarenakan praktik tukang gigi dinilai memiliki biaya yang lebih murah, sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Padahal, perawatan gigi yang dilakukan oleh operator yang tidak kompeten justru dapat menimbulkan bahaya dan kerugian yang jauh lebih besar. Apa ya akibat melakukan perawatan di tukang gigi? Tanpa adanya pelatihan atau latar belakang pendidikan, tukang gigi cenderung melakukan prosedur yang salah. Hal ini dapat menimbulkan berbagai risiko antara lain kerusakan struktur gigi, susunan gigi, dan oklusi yang tidak seimbang, radang gusi gingivitis, penyakit periodontal-periodontitis, bau mulut halitosis, gigi goyang, hingga kehilangan gigi. Selain itu, tukang gigi yang tidak mematuhi protokol pengendalian infeksi dapat meningkatkan risiko penularan penyakit infeksi seperti HIV, TBC, hepatitis, dan sebagainya. Kapan harus ke tukang gigi? Sebaiknya kita selalu ke dokter gigi daripada ke tukang gigi.
Namun, diperbolehkan ke tukang gigi hanya untuk membuat dan memasang gigi tiruan lepasan palsu saja. Mengenai pelaksanaan pekerjaan tukang gigi terdapat di dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan, dan perizinan pekerjaan tukang gigi, yaitu pekerjaan tukang gigi hanya dapat dilakukan apabila a. tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan dan kematian, b. aman, c. tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, d. tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Dokter gigi adalah seorang profesional medis yang telah menyelesaikan pendidikan formal di bidang kedokteran gigi, yang memiliki keahlian khusus dalam mendiagnosis, mengobati, dan mencegah berbagai masalah pada gigi, gusi, dan mulut, sehingga dapat memberikan perawatan yang tepat dan efektif untuk pasien. Pemeriksaan rutin melakukan pemeriksaan menyeluruh pada gigi dan mulut untuk mendeteksi dini adanya masalah seperti gigi berlubang, penyakit gusi, atau masalah lainnya. Penambalan gigi, memperbaiki gigi yang berlubang dengan menggunakan bahan tambalan yang sesuai. Pencabutan gigi, mencabut gigi yang sudah rusak parah atau mengganggu gigi lainnya. Perawatan saluran akar, mengobati infeksi pada saraf gigi yang disebabkan oleh gigi berlubang dalam. Perawatan ortodontik, perawatan yang bertujuan untuk meratakan gigi dan memperbaiki posisi rahan agar menghasilkan senyum yang lebih estetis dan fungsi pengunyahan yang optimal. Perawatan periodontik, perawatan yang berfokus pada pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit gusi. Konsultasi, proses diskusi antara dokter gigi dengan pasien mengenai kondisi kesehatan gigi dan mulut pasien, termasuk diagnosis, rencana perawatan, dan pertanyaan yang mungkin dimiliki pasien. Rujukan, tindakan merujuk pasien ke dokter gigi spesialis atau dokter lain yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kondisi tertentu. Apa sih perbedaan dokter gigi dan tukang gigi? Dari segi pendidikan, tukang gigi memiliki pelatihan teknis yang lebih singkat, informal, atau melalui magang di laboratorium gigi, sedangkan dokter gigi memiliki pendidikan yang formal di perguruan tinggi kedokteran gigi. Kompetensi tukang gigi terbatas pada pembuatan dan pemasangan gigi tiruan, sedangkan kompetensi dokter gigi ialah mampu mendiagnosis dan mengobati berbagai penyakit gigi dan mulut, melakukan tindakan bedah minor, memberikan anestesi, dan memberikan perawatan pencegahan. Kemudian, tukang gigi tidak memiliki lisensi resmi sebagai tenaga medis, sedangkan dokter gigi memiliki surat tanda registrasi atau STR sebagai dokter gigi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Keuntungan perawatan di dokter gigi. Perawatan yang komprehensif, dokter gigi dapat mengatasi berbagai masalah gigi dan mulut, bukan hanya satu masalah tertentu. Prosedur yang aman dan steril, dokter gigi mengikuti standar kebersihan dan keselamatan yang tinggi. Diagnosa yang akurat, dokter gigi memiliki pengetahuan yang mendalam tentang penyakit gigi dan mulut. Perawatan yang lebih tahan lama, hasil perawatan oleh dokter gigi cenderung lebih awet. Hal ini karena dokter gigi menggunakan bahan-bahan tambalan atau veneer yang berkualitas tinggi dan telah teruji secara klinis. Selain itu, menggunakan teknik yang tepat dan peralatan yang canggih dan modern untuk melakukan perawatan gigi. Konsultasi yang menyeluruh, dokter gigi akan memberikan saran yang tepat untuk menjaga kesehatan gigi jangka panjang. Jadi, yuk cek gigimu ke dokter gigi.